أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat. Allah masih menguatkan kita semua untuk menunaikan salat fardu subuh dengan jamaah dalam keadaan yang tidak mudah, hujan sepanjang malam, dingin yang cukup menusuk, tetapi Allah masih kuatkan Bapak Ibu untuk datang ke Masjid Al-Uswa ini, dilanjut lagi dengan kajian ilmu. Maka insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua dengan pengorbanan kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marra 'alal maqabir, melewati sebuah pekuburan. Maka dengan izin Allah Nabi menunjuk ada dua kubur di antara sahabat yang telah wafat. Kemudian ketika Nabi lihat itu, Nabi bilang fa innahuma yu'adzibani fil qabri. Kata Nabi, ya, mengatakan pada sahabat yang sedang berjalan dengan beliau, lihat itu dua penghuni kubur sedang disiksa di alam kubur, kata Nabi. Lihat itu. Kemudian sahabat ini nanya, hal yu'adzibani bil kabair ya Rasulullah, apakah mereka itu disiksa karena dosa besar? Kata Nabi, bukan dosa besar. Rupanya Nabi jelaskan, yang satu ini ya la yahtamu bil baul, dia ketika buang air tidak memperhatikan membersihkannya, tidak istinja. Yang kedua, wa huwa tamshi bin namimah, yang kedua ini suka mengadu domba antara satu dengan yang lain. Bukan dosa besar. Di kesempatan yang lain juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kubur, Nabi bilang, terdengar suara bacaan Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi dengar ada lantunan suratul Mulk di kubur seseorang. Kemudian Nabi bilang kepada sahabat, tahu enggak kalian dengar dari mana? Itu dari kubur si fulan. Kenapa? Karena dia senantiasa membaca surah Al-Mulk sebelum dia menjelang tidurnya. Jadi ketika dia dikubur, surah Al-Mulk menemani dia dengan melantunkannya. Kuburnya menjadi lapang dan bercahaya. Nah, inilah bahwasanya Bapak Ibu semua, yang namanya kehidupan alam kubur itu ada. Makanya jamaah sekalian, kita ini sesungguhnya hidup ada di 3 alam secara global. Yang pertama adalah alam ruh, ya, fi batani ummahatina. Kapan alam ruh itu? Waktu Anda ada di janin ibu-ibu kita. Itu namanya alam ruh. Sejak kapan hidupnya? Sejak umur 4 bulan ditiup ruh. Waktu ditiup ruh itu ditulis kataballahu ajalahu wa rizqahu, ditulis ajalnya, ditulis rizkinya. Waktu kandungan ibunda kita itu sudah 4 bulan ditiup, kita udah ada nyawanya. Makanya kalau udah di atas 4 bulan, misalnya ada yang keguguran pun harus diperlakukan mirip dengan orang yang dewasa.
Di alam ruh itu rezekinya lain lagi, kehidupannya lain lagi. Anda nggak usah kerja, nggak usah usaha, ada rezekinya dikirim Allah, yaitu dari saluran makanan ibunda kita. Dia makan apa, kita makan apa, rezekinya. Makanya orang yang mengandung itu makannya lebih banyak kan? Kenapa? Yang di dalamnya juga ada yang ikut makan. Keluar kita dari alam ruh, ini alam dunia yang sekarang kita jalani. Ya, alam dunia ini ya 60-70 mati, masuk lagi namanya alam barzakh. Nah sebenarnya hidup yang kita nantikan tuh yang alam yang ketiga itu, alam barzakh itu. Yang ini cuma mampir, transit, tapi sekaligus ujian. Lulus kamu di transit ini, nanti mulus kamu di alam barzakh. Alam barzakh itu dimulai dari mana? Pertama dari maut dulu, mati. Mati itu pemisahnya. Ya, pemisah antara, kalau tadi oek-oek lahir, pemisah alam ruh dengan alam dunia, lahir dia. Ya. Pemisah antara alam dunia dengan alam barzakh adalah al-maut. Itu nanti dia akan alami yang namanya pertama azab kubur. Kemudian nanti padang mahsyar. Kemudian nanti ada namanya yaumul hisab, sampai terus mizan, melewati jembatan sirat. Barulah endingnya afinnar amfil jannah. Ujung-ujungnya apakah dia masuk neraka atau dia masuk surga. Itulah yang disebut dengan alam barzakh. Sering juga dibilang kita alam baka. Sebenarnya bukan baka tapi bako. Bako itu artinya kekal, alam yang kekal. Ya, makanya kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kamu dan lebih kekal. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan pada hari ini bahwa di bagian alam barzakh yang pertama berarti kita akan mengalami alam kubur. Nah, alam kubur ini nyata adanya dari hadis-hadis tadi, bahwa ada orang yang mengalami alam kubur dan dia disiksa. Ada yang mengalami alam kubur dia bahagia. Karena apa? Tergantung natijah dari amal-amalnya di dunia. Dan rupanya inilah yang membuat Utsman bin Affan kalau lihat kuburan nangis, Pak. Nangis. Kenapa? Kalau Anda nanti di alam kubur sudah bahagia, maka setelahnya bakalan begitu. Tapi kalau di kuburnya sudah disiksa, naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah, maka setelah itu lebih parah. Ya, makanya ada sebuah riwayat dari Utsman bin Affan, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Satu hari Utsman bin Affan pernah waqafa ala qabri fabaka. Ada satu kubur, Utsman berdiri nangis. Dia berdiri, dia nangis, Utsman. Faqila lahu, maka sebagian sahabat bilang, Utsman kenapa nangis? Innaka tadhkurul jannah wan nar. Kamu sedang ingat surga atau neraka sih yang bikin kamu nangis? Kamu ini Utsman bin Affan lihat kuburan nangis, apakah karena sudah rindu pengen masuk surga, atau kamu takut dengan azab neraka? Wala tabki, jangan nangis, kamu itu insya Allah calon-calon ahli surga, begitu. Wa tabki min hadza, apakah kamu nangis karena itu? Kata Utsman bin Affan, bukan itu. Ketika lihat kubur, kata Utsman, aku teringat sesuatu. Ya, apa yang diingat oleh Utsman? Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-qabru awwalu manzil min manazil akhirah. Sahabatku, Rasulullah pernah bilang, sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama dari rumah-rumah kita di akhirat nanti, alam kita itu. Fa in najal abdu minhu, kalau dikubur selamat seorang hamba darinya, fama ba'dahu aisar minhu, maka setelah kubur lebih mudah bagi dia. Fa illam yanju, tapi kalau di sini aja dia udah nggak selamat, kata Utsman.
Kalau di sini dia sudah nggak selamat, fama ba'dahu asyaddu maka apa yang dia alami setelah kubur ini lebih dahsyat dan lebih berat dari ini. Makanya Utsman menangis, nasib kubur saya gimana nanti. Makanya orang tua kita, Bapak Ibu yang sudah meninggal sekarang kan belum sampai ke alam akhirat sana, belum sampai padang mahsyar juga belum kan, bareng-bareng. Sekarang mereka sedang menunggu tiupan sangkakala yang kedua untuk dibangkitkan. Mereka akan menghadapi alam kubur. Makanya berdoa kita kalau untuk mayit kan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, ada orang tua Anda tuh doain, Pak, jangan sampai nggak didoain, supaya kuburnya jadi nikmat, jadi taman-taman surga. Makanya saya secara pribadi khususkan doa untuk orang tua saya itu antara azan dan iqamah. Karena itu salah satu dakwah mustajabah, doa yang makbul. Saya gunakan itu untuk ayahanda saya setiap antara azan dan iqamah. Khusus itu. Baru doa yang lain itu dulu saya utamakan. Terserah Anda mau pakai di mana. Ustaz, saya pengen berdoa itu setelah sholat tahajud untuk orang tua, boleh. Yang penting jangan sampai lupa, karena mereka sekarang sedang menghadapi alam kubur. Nah, kalau orang beriman sekarang ini surga udah dibukain pintunya, baunya sampai ke kuburnya. Sehingga orang beriman bilang apa? Ya Rabb, ajil lana yaumal qiyamah. Percepatlah kiamat tuh, percepat. Kenapa? Ini aja udah nikmat, apalagi nanti aslinya kami masuk dalam. Cepatkan ya Allah. Nanti kan pertama, sangkakala pertama ditiup kiamat, Pak. Ditiup lagi yang kedua kita dibangkitkan. Itu kan fasenya. Tapi kalau orang yang maksiat, apalagi orang kafir, dia sudah diciumkan bau busuk neraka, api neraka itu hawa panasnya udah sampai ke kubur dia. Kemudian di dalam kuburnya ada ular dan lain-lain azab. Maka orang ini akan bilang apa? Ya Allah, jangan dulu kiamat, jangan dulu, jangan. Kenapa? Di sini aja sudah berat tanggungan kami. Bagaimana nanti di neraka aslinya ya Rabb? Jangan dulu tiup sangkakala, malaikat suruh tunda. Di sini saja sudah kami tak sanggup, apalagi nanti di sana. Itulah gambaran kehidupan kita di alam akhirat. Makanya Bapak Ibu, jangan fokus di sini doang. Di sana kita berbekal lah. Nah, kalau Anda dikubur sudah mantap, fama ba'dahu aisar minhu, setelahnya itu mantap juga, ya. Nah itu. Nah, rupanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, musanniful kitab Syekh Abu Lais Ats-Tsamarqandi pernah mengatakan orang diazab di alam kubur itu paling banyak ratingnya adalah 4 maksiat. Ya, 4 kesalahan paling banyak orang diazab dalam kubur. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta, suka ngomong bohong. Yang kedua an-namimah, suka mengadu domba. Yang ketiga al-khianah, berkhianat, suka enggak amanah, khianat. Yang keempat wal baul, permasalahan buang air kecil pada lebih umumnya. Rupanya 4 inilah yang termasuk rating paling berbahaya. Kata itu karena beliau, kalau kamu idza aradal abdu an yanjua min azabil qabr, kalau kamu pengen selamat dari azab kubur, maka kamu harus yabta'ida anil arba'ati asya, hindarilah 4 perkara kalau kamu pengen selamat di kubur. Yang pertama fal kadzib, hindari bohong. Yang kedua wal khianah, hindari yang namanya berkhianat, tidak amanah. Yang ketiga hindari namimah, jangan ngadu domba. Yang keempat perhatikan wal baul, saat kamu sedang buang air. Ya, kenapa begitu nanti kita bahas.
Ya. Nah, rupanya Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah, ya. Waktu itu fasenya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini termasuk sahabat Nabi yang waktu zaman Nabi masih muda. Jadi umurnya agak lama, banyak berinteraksi dengan sahabat yang lain. Kemudian Mahmud Al-Ma'wali pernah menyeriwayatkan dari Ibnu Abbas, apa kata dia? Kuntu jalisan inda Ibni Abbas fa'atahu qaum. Satu hari, kata Mahmud, kami sedang duduk-duduk bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini, Pak, adalah jago tafsirnya Nabi, jagoan tafsirnya Nabi. Seluruh kitab-kitab tafsir 90% didominasi oleh tafsiran Ibnu Abbas, termasuk tafsir saya kalau hari Jumat. Ibnu Katsir didominasi tafsiran Ibnu Abbas, ya, karena dia adalah orang yang paling ngerti Quran setelah Nabi, Ibnu Abbas itu. Maka kata Mahmud Al-Ma'wali, satu hari kami sedang duduk sama Ibnu Abbas, tiba-tiba lagi duduk nih begini misalnya, datang satu kaum, datang satu kaum. Kemudian kaum ini mengatakan, Ibnu Abbas, tolong kami, fasahib lana, tolong kami. Kenapa kalian, kata Ibnu Abbas, ya. Kemudian kata kaum ini, ya Ibnu Abbas, ada orang meninggal di antara kami, kemudian kami lakukanlah proses fardu kifayah. Fardu kifayah ini kan 5 ya Pak ya. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Kelima, mendoakan. Ini yang penting. Yang lainnya bumbu-bumbu. Yang penting ini hak kita kepada mayit, ya. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, terakhir mendoakan, ya. Nah, kemudian kata kaum ini, kami di antara kami sudah ada yang menggali lubang, fahafarna lahu qabron lahdan. Lahdan itu lahat maksudnya. Ibnu Abbas, ini ada yang meninggal di antara kami, kemudian perwakilan gali lubang kubur, bikin lahat buat calon kuburnya dia. Tiba-tiba ada yang buat kami terkejut. Kenapa? Fa idza nahnu bi aswadin qad mala al-lahat. Waktu kami gali itu lahat, sudah jadi lubang, di dalam lubang itu ada ular besar memenuhi lahatnya. Ya udahlah, pindah, kata dia. Mungkin kamu sedang menggali kandang ular, kan suka bersembunyi di tanah. Maka apa kata mereka? Fahafarna lahu makanan akhar. Kami gali lagi tempat lain, Ibnu Abbas. Fa idza nahnu bi aswadin qad mala'a qabrahu wa lahdan. Tetap aja kami lihat ada ular lagi. Kami coba gali di sana, digali, ada ular lagi, gali lagi di sana, ada ular lagi. Sudah sampai beberapa kali gali, gimana ini? Kami belum tuntaskan fardu kifayahnya. Bingung, Pak. Proses terakhir nih. Kok ada ular di kuburnya nih? Ada apa? Rupanya Ibnu Abbas melihat, orang-orang ini sudah berusaha keras. Berarti ada something wrong, ada masalah dengan si mayit nih. Ya. Maka Ibnu Abbas sebagai orang alim, ya, yang didoakan Nabi. Kenapa Ibnu Abbas itu orang paling alim terhadap Al-Quran? Karena waktu kecil udah didoakan Nabi, dipegang kepalanya, didoakan Nabi. Allahumma allimhul Quran wa faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan budak ini dengan Quran, pahamkan dia ilmu ta'wil, pahamkan dia faqihu fid din. Itu disunahkan kalau Anda datang ke rumah kawan yang baru lahir anaknya, doakan seperti doa Nabi kepada Ibnu Abbas, pegang kepalanya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan agama dan pahamkan dia tentang ilmu Al-Qur'an. Itu yang dilakukan kita sunnah kalau sedang datang ke rumah saudara kita baru lahir anaknya.
Kemudian kata Ibnu Abbas, "Dzalikal fi'lul ladzi kana yaf'alu." Baik, kalau begitu kalian sudah menggali ke beberapa tempat, itu memang hukuman dari perbuatannya selama di dunia. Intaliqu, sekarang kamu balik semua, ya. Fadafanuhu fi ba'diha. Pokoknya di antara yang kubur sudah kamu gali ada ular sebesar apapun, udah letak saja mayatnya di situ. Letak saja udah. Kenapa? Kalian letih nanti. Fa wallahi, kata Ibnu Abbas, demi Allah, lau hafartumul arda kulliha lawajadtumuhum fiha. Kalau sekiranya kalian menggali semua tanah di bumi Allah ini, di dalamnya pasti kamu akan tetap temukan ular itu. Gak bisa lagi. Kenapa? Karena perbuatannya. Akhirnya dikuburkan mereka cepat-cepat, tidak hikmat. Lihat, naudzubillah min dzalik. Ya, karena apa? Karena ditungguin oleh ular di setiap lubang kubur yang disediakan oleh pengurus Babul Khairat lah. Ini timnya Babul Khairat ya. Maka mereka kuburkan. Falamma raja'na, ketika kami sudah balik ke rumah masing-masing, ataina ahlahu bimata'in lahu kana ma'ana. Keluarganya datang untuk mengambil beberapa barang terkait tentang si mayit. Fa akhbiruhu qaumuhu, ya. Karena pesan Ibnu Abbas, nanti kalau datang keluarganya, bilang kejadian ini dan apa perkataan saya kepada keluarganya. Maka ketika keluarganya datang kepada tim petugas penguburan mayat, apa kata petugasnya? Bilang, diceritain semua yang tadi, bahwa keluarga kalian begini, begini, begini. Ya. Kemudian kami datang tanya sama istrinya. Ya, fakulna li imraatihi, maka kami berkata kepada istri si mayit yang tadi di dalam kuburnya ada ular, maka nalahu min amal. Maaf, betul, mohon maaf, betul. Apa sih sebenarnya amalnya sampai begitu kejadiannya? Bahkan sampai kami minta fatwa kepada Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masih hidup kan? Apa sih yang dilakukan dia? Maka istrinya mengatakan, semoga ini jadi pelajaran kita. Jadi suami saya itu kana yabi'ut ta'am, kerjanya jualan, Pak. Apa yang dijualan dia? Hanatoh, gandum. Dia jual barang orang lain, Pak. Gandumnya punya orang, dia jual gandum orang lain. Wa kana ya'khudhu kulla yawmin qadra quwwatihi. Setiap hari tanpa sepengetahuan si pemilik modal, dia ambil gandum itu secukup dia makan sehari. Tapi dia enggak bilang sama pemilik modal. Jadi dari barang yang harusnya dijual, dia ambil setiap hari sekedar cukup makan saja, bukan banyak-banyak, Pak. Kemudian dia konsumsi itu setiap hari, ya. Akhirnya itulah yang membuat dia hubungannya dengan orang yang memberikan dia pekerjaan jualan itu tidak baik. Rupanya kata istrinya, itulah yang dia lakukan setiap hari. Dan saya sebagai istri suka ngingatin, Bapak, ini gandum halal, tidak dimakan. Kecuali ini sudah jadi untungnya dia, boleh. Tapi ini masih barang modal, sebelum dia jual, diambil dulu untuk dia makan hari itu gandum tersebut, tanpa sepengetahuan izin dari pemilik modal. Maka rupanya itulah karena dia khianat. Khianat itu artinya apa? Diberikan amanah dan dia berkhianat. Salah satu ciri kemunafikan. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah, dia berkhianat. Tuh, lihat. Dan dia ini berkhianatnya cuma makan gandum satu hari. Gimana kalau korupsinya setiap hari jutaan rupiah, makanin uang rakyat tanpa seizin hak-haknya? Coba dia makanin uang negara tanpa ridha dari sistem itu, bukan berarti haknya, dia ambil diam-diam. Korupsi. Makanya betul-betul dicela orang yang khianat, sampai dibikin satu surat khusus Allah turunkan buat orang yang suka curang dalam jualan, kan? Karena itu, Pak, kalau Anda ini sebagai pedagang itu adalah salah satu pintu rizki yang paling besar dari semua pintu. Ya.
Karena apa? Untungnya nggak kekira. Kalau pegawai sekaya-kayanya bisa dihitung. Tapi kalau pedagang, orang bilang apa? Duit dia tak berseri katanya. Duit tak berseri. Kemudian saya lihat kayak siapa? Calon wapres kita, Sandi Uno. Benefitnya Bang Sandi berapa sih? Ditanya oleh Atta Halilintar. Ya nggak banyak lah. Berapa? 5 triliun gitu. Hah? 5 triliun dia bilang nggak banyak. Selalu aja lagi dia bilang. Benefit dia 5 triliun. Saya bilang, saya tanya lagi sama istri, 1 triliun itu berapa sih? Rupanya 1 triliun itu 5.000 miliar, 1.000 miliar kan? Ya kan, benar kan? 1 miliar itu 1.000 juta. 1.000 juta banyak Pak, beli kerupuk Pak, meledak perut Anda tuh. 1 miliar 1.000 juta. 1 triliun 1.000 miliar. Berarti duitnya 5.000 miliar. Saya bilang kalau diganti koin ini penuh satu ruangan besar kayaknya. Saking luar biasa, 5.000 miliar. Ya. Itulah pedagang. Tapi hati-hati, Allah mencela. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun. Celaka neraka wail buat orang yang mencurangi timbangan. Dia mencurangi bukan kepada orang yang jual ini, dia mencurangi pada bos pemilik modal. Dia makan yang bukan menjadi hak dia. Kecuali bosnya udah bilang, nanti ambil jatahmu makan siang ya. Seperti teman-teman kita dagang nasi padang, itu biasanya sudah dapat jatah makan bebas dari bosnya, ya kan? Makan bebas, makan siang, makan malam 2 kali gitu, bebas. Rupanya dia enggak ini, dia ini reseller, tukang jualin gandum. Diambil dibawa ke rumah, istrinya selalu menentang. Maka ketika setelah pekuburan, istrinya bilang, itulah yang dilakukan suamiku, khianat. Makanya hati-hati Pak ya. Yang pertama khianat, yang kedua jangan suka berdusta. Karena orang di azab kubur itu salah satunya apa? Lisannya terlalu mudah untuk berbohong. Berbohong sama kawan 1-2 orang aja nggak boleh. Apalagi kalau berbohong sama orang banyak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian kisah yang kedua dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Kata Amr bin Dinar, kana rajulun min ahli al-Madinah lahu ukhtun fi nahiyatil Madinah. Kata Amr bin Dinar, ada satu orang kampung kita, Ahlul Madinah, disebut dalam riwayat ini Ahlul Madinah. Madinah itu bisa dibilang kota Madinah Al-Munawwarah, bisa juga disebut nama tempat. Seperti kita nih, Madinah tu Tanjung Pinang. Madinah tu nama wilayah. Madinah tu Tanjung Pinang, ya. Madinah tu Bintan, bisa dibilang gitu. Maka ini bisa dibilang Madinah Al-Munawwarah atau di sebuah wilayah. Maka kata Amr bin Dinar, pada satu kampung dan terdapat seseorang laki-laki, dia punya saudari perempuan, ya. Tinggalnya di pinggiran kampung. Kemudian saudari ini kesian sakit, fashtakat, fakana ya'tiha ya'uduha. Saudaranya ini selalu jenguk, rawat dia. Rupanya apa yang terjadi? Sakitnya itu terlalu parah, summa matat. Akhirnya saudari perempuannya ini meninggal dunia. Fajahhazaha wa hamalaha ila qabriha. Maka dia meminta bantuan warga sekitar untuk menguburkan mayat dari jenazah saudarinya ini. Nah, dia ini abangnya ikut nguburin, Pak. Ikut proses penguburan secara total. Bismillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan lagi ya, berkah rahmat. Falamma dufinat, setelah dikuburkan, waraja'a ila ahlihi, abangnya ini baliklah ke rumah keluarganya. Rupanya zakara annahu nasiya kisan kana ma'ahu. Waktu proses kubur itu, si abang ini nentengan kantong plastik. Tapi dia lupa, rupanya terkubur barang di dalam kubur, ditutup dah. Pas sampai rumah dia ingat, iya, saya punya barang nyangkut di dalam kubur. Fasta'ana bi rajulin min ashabi. Akhirnya dia bilang gimana? Ya, saya mau ambillah, digali lagi sekejap.
Sebentar aja, ini belum lama, belum sampai 1 hari. Kemudian dipanggil kawannya, kawan tolong bantu aku, tadi aku kuburkan adikku, aku punya plastik tinggal di dalam, bantu aku menggali lagi, mau ambil barang penting. Kalau tak penting nggak mungkin diambil lagi, ya. Fa'atayal qabra, maka 2 orang berdua ini datangi kuburnya, ya, kemudian menggalinya. Fawajadal kis, kemudian dia dapat plastiknya, ya, sudah dapat plastiknya, ya. Setelah itu qala rajul, kemudian salah satu di antara mereka, "Tar dulu, jangan ditutup lagi," katanya. Apa? "Tanha hatta anzuru ala ayyu halin ukhti." Coba aku pengen lihat apa sih yang dialami oleh saudariku sekarang. Karena kan orang kalau dikubur, Pak, kadang ketutup dengan papan kan? Lihatnya ditutup papan kan? Nggak kelihatan semua. Papan itu kan ditutup lagi dengan tanah. Jadi betul-betul tertutup, dia di dalam sini tertutup papan semua. Ini salah satunya penasaran gimana dengan keadaan mayat ini, aman nggak tadi hasil penguburan kami, begitulah. Aman nggak, dipastikan lagi. Kemudian farafa'a ba'da ma kana 'ala lahad. Kemudian mulai dikorek sikit-sikit untuk melihat keadaannya, ya. Rupanya ketika dia mau buka, kepanasan tangannya kawan ini. Apa yang terjadi? Ya. Kemudian ketika mereka sedang menggali sedikit, faidal qabra musta'ilun naron, tiba-tiba ada api dan panas yang sampai tangannya melebu. Aduh, ini panas sekali, ini menyala api. Faraddahu fasawal qabr, ya udah dia tutup aja, dia tutup kembali. Kemudian mereka pulang. Kemudian dia pulang kembali ke rumah, ya, karena ini saudaranya. Kembali ke rumah. Kemana mereka pergi? Ke rumah ibunda dari si perempuan ini. Faraja'a ila ummihi, mereka kembali dan bertanya kepada ibunya. Kemudian saudaranya, maka ini saudaranya bisa sepupu atau tidak, karena dia datang ke ibu perempuan ini, harusnya dia datang ke ibunya sama kalau dia adik beradik, tapi ini sepertinya sepupu. Kemudian faqal, laki-laki saudaranya ini mengatakan, akhbirni amma kanat ukhti alai, wahai bibi, tolong ceritakan memang apa sih yang melanda saudariku ini? Kenapa memang kamu bertanya begitu? Tadi aku begini-begini, ketinggalan kantong bas, ketika kami buka panas kuburnya, ada api menyala-nyala. Ya, kenapa bisa begitu? Maka qalat, baiklah, semoga ini jadi pelajaran buat kalian. Kalau begitu yang kalian ceritakan, sesungguhnya saudari kalian itu, ya, ada beberapa kesalahan yang dia buat. Yang pertama, kanat ukhtuka tuakhirus shalah, saudarimu itu sholat tapi suka mengakhirkan sholat. Ini ibunya yang bilang supaya jadi pelajaran buat saudaranya. Saudari kamu itu sholat, tapi kalau sholat di ujung waktu, suka mengakhirkan waktu sholat. Yang kedua, wala tusalli bitoharatin tamah, dan kalau dia sholat wudunya nggak sempurna, aku suka kasih ingat dia nggak mau dengar, kata ibunya. Wudunya sembarangan, Pak. Makanya jangan sembarangan dalam wudu, Bapak. Kenapa dibilang dia terancam? Karena mungkin gara-gara syarat sah sholat wudunya nggak sempurna, sholatnya nggak keterima jadinya. Itulah penyebabnya. Makanya saya kalau mau pengajian lihat orang berwudu tuh kadang geram-geram juga. Tapi kalau satu-satu mau kita tegur kan capek. Ada yang dia di tangannya cuma ser 1 2 3, macam iya Pak Pol Lantas lagi menentukan gini. Kan nggak boleh, Pak. Ya, caranya adalah dibasuh. Karena di sini siku kan ada lipatan. Lipatan itu kalau Anda cuma ser-ser nggak kena, itu nggak sah. Nanti sholat Anda gimana? Ada yang sampai di kaki cuma di ser kakinya di gini-gini aja. Dia nggak tahu di ruas itu ada yang tak terkena, nanti gimana nasib sholatmu? Belum lagi di belakang tumit ada lipatan seperti ini, Pak. Kalau dia cuma gini-gini, itu lipatan nggak kena air loh. Makanya harus diginikan, buka, digosok-gosok lipatan tuh.
Jangan sembarang dalam wudu, karena orang yang teledor wudu salah satu yang tidak sempurna solatnya, dan dikubur itu mendapatkan azab. Maka kata ibunya, wala tusalli bitoharatin tamah. Kalau solat dia wudunya nggak sempurna. Kemudian yang paling parah, wakanat ta'ti abwabal jiron idanamu. Dia itu suka nguping pembicaraan tetangga malam-malam. Ya. Kepo, kalau sekarang ini namanya kepo kan, suka pengen tahu aja urusan orang. Setelah itu, setelah dia dengar pembicaraan orang, dia buat jadi cerita yang dijadikan gosip, disenangi orang-orang. Ya, itulah yang dilakukan oleh saudarimu, maka semoga menjadi pelajaran buat kita. Nah, ini salah satu, Pak, kisah Amr bin Dinar berhadapan dengan kehidupan kubur. Kisah Ibnu Abbas, beliau menceritakan tentang azab kubur. Maka ini yang harus kita hindari. Yang ketiga, tadi yang keempat, yang terakhir, ya tadi dusta, namimah, khianat, nggak jujur. Yang keempat, pipis. Apa kata Nabi SAW? Nabi itu paling ketat masalah pipis, Pak. Makanya kata Nabi apa? Ketika Nabi lewat kubur, itu orang diazab bukan karena dosa besar, sahabat. Karena pertanyaan sahabat ketika Nabi bilang, itu dua orang di kubur sedang disiksa. Apakah mereka terjebak dalam kabair? Kabair itu dosa yang ratingnya besar. Kata Nabi, enggak, mereka bukan dosa besar, dosanya kecil, tapi berkelanjutan. Yang satu namimah, suka ngadu domba seperti perempuan tadi, ya dengerin cerita orang disebar-sebar supaya orang nggak suka sama orang tadi. Hasad, namimah, adu domba. Kemudian yang satu lagi Nabi bilang, dia tidak perhatikan saat dia buang air kecil. Makanya dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan apa? Tanazzahu bil baul. Kata Nabi, wahai umat dan sahabat, perhatikan buang air kecilmu. Ya, karena baul itu artinya buang air kecil. Kalau buang air besar, goit. Dalam Al-Quran kan gitu, goitin. Tapi namanya baul, buang air kecil. Kenapa tekanan Nabi banyak dibuang air kecil? Kalau dibuang air besar jarang orang bermasalah, tapi di soal pipis ini yang sering bermasalah, Pak. Ya, karena Nabi mengatakan, tanazzahu bil baul, perhatikan buang air kecilmu, fa inna ammata adzabal qabri minhu, karena kebanyakan, paling banyak orang diadab di dalam kubur adalah gara-gara masalah kencingnya. Hati-hati, Pak. Hari ini banyak orang muslim muslimah, terlebih laki-laki nih banyak tantangannya. Dia sholat, ya, tapi najis pipisnya masih tertanggung. Gimana sholatnya mau diterima? Apalagi yang bikin saya sedih ini, sering saya kasih kritik. Anak dari budak-budak udah diajar kencing tak betul. Anak kepengen kencing, apa kata bapaknya? Udahlah, tembak aja situ di depan paret, katanya. Akhirnya anak kecil dilatih, kencing-kencing. Kok begitu sih, nak? Mama suruh, bapak suruh. Karena mamanya mau gampang. Kadang-kadang mamanya yang ngantar ke paret, dia yang buka celananya, dipegangin itu ya. Mamanya kok ngajar kayak begini. Sampai besar ini anak, dia langsung pipis, tidak biasa, cebok. Sholat dia, gak mungkin sah sholatnya, karena sholat menanggung najis. Itu perhatikan, Pak. Ya, pokoknya perhatikan sekali ketika buang air itu, jangan dientengin, Pak. Karena dalam ilmu fikih, nanti tanya pada kajian fikih, harus dibasuh dengan air. Nah, kadang-kadang ujian kita di mal-mal, bioskop, perbelanjaan zaman now itu sudah menggunakan ya toilet kering, Pak. Itu masalah buat kita. Di bandara, beberapa bandara, Anda kalau umroh di Changi itu udah pakai toilet kering. Dan model toilet kering itu berdiri, kita pipis, dia nggak keluar air, dia pakai sensor. Kita pindah, baru airnya keluar. Kalau yang ada pencet airnya itu masih mending. Habis itu Anda tutup, Anda nggak cebok dengan air, Anda sholat. Gimana sholat Anda mau diangkat? Orang Anda nanggung najis kok. Itulah yang terjadi.
Sekarang supir-supir Bluebird di Jakarta, taksi, kalau udah kebelet pipis, ya udah dia buka pintu, di balik pintu aja di pipis. Ini perhatikan ini. Jangan sampai Anda sepelekan soal buang air kecil, Anda masuk neraka, adab kubur gara-gara itu. Jangan sampai. Makanya maksimalkan. Pipis itu mungkin harus hati-hati, maksimal. Jangan sampai menanggung najis. Kecuali Anda sudah upaya mati-matian, sudah pipis, rupanya masih ada percikan yang Anda nggak tahu, itu diampuni Allah. Tetapi di dalam hadis-hadis ini adalah orang yang nggak kesah, dia nggak peduli dengan buang air kecilnya. Jangan main-main, Pak. Makanya lebih bagus sunnahnya buang air itu dengan keadaan duduk. Kenapa? Kalau duduk akan maksimal keluarnya. Kalau Anda pipis berdiri, pipis langsung, ya, tolong juga tuntaskan, karena berdiri pipis itu tidak sunnah walaupun nggak dosa. Rasulullah pernah pipis berdiri. Waktu itu Nabi lewat ke tempat pembuangan sampah, Nabi ingin buang air kecil, berdiri, ditanya sahabat, pernah. Makanya tidak berdosa, nggak masalah. Cuman sunnahnya duduk bagusnya. Ya. Perhatikan betul ini. Nah, kalau Anda buang air nggak sabar, udah buang langsung tutup, itu nanti masih keluar lagi kalau laki-laki. Atau Anda batuk, keluar lagi. Makanya disunahkan kalau buang air kecil itu Anda berdehem, kan? Berdehem supaya apa? Semua air seni tuntas tas keluar. Kalau Anda buang air sambil jongkok, itu akan keluar semua, katupnya aman dan lebih sehat. Walaupun saya tidak bisa generalisir, ada orang-orang tua kita yang sudah tidak sanggup kalau untuk jongkok, nggak sanggup. Ya, tapi kalaupun Anda tidak bisa lakukan itu, Anda harus berdiri. Tolong tuntaskan sampai betul-betul kayak iklan Denko hingga tetes terakhir. Ya, bapak ibu-ibu juga begitu. Bagaimana suruhnya? Berdehem. Tahu berdehem? Supaya gitu, dikeluarkan, tetesannya hilang semua. Betul-betul dehemnya. Dehem itu tujuannya adalah menggerakkan dengan terkejut anggota badan sehingga semuanya itu terpompa keluar. Jangan pula ya bakal keluar itu. Dahak yang keluar kalau begitu. Saya udah berdehem, Ustaz, gimana? Nggak bisa. Gitu. Bisa? Perlu dilatih nggak dehem? Masa dilatih juga, ya. Jadi begitu. Dan maaf ya, ini secara teknis buat laki-laki, mainkan tangan Anda untuk betul-betul membersihkan salurannya. Iya, Pak, harus diurut, Pak, diurut. Begitu diurut supaya tuntas. Kalau tidak, kalau Anda tidak berdehem, kalau Anda tidak ngurut, nanti pas Anda sudah selesai, Anda duduk, rasanya masih ada yang keluar tuh. Itulah yang membuat orang nanti menanggung najis. Jangan sampai, ya. Ini penting. Rupanya Anda baru tahu, kan? Mungkin nggak banyak orang dengar. Salah satu orang penyedia azab kubur gara-gara pipisnya. Jangan ada lagi lah orang tua yang nyuruh anaknya main tembak di paret. Janganlah, Bu. Janganlah, Pak. Anda ngajarkan anak Anda berdosa itu. Ajarkan sejak dini, nggak boleh nak pipis harus di kamar mandi, nanti supaya tidak terciprat. Dan juga cipratan itu Anda harus hindari, Pak. Makanya kalau pipis, angkat celananya tinggi-tinggi, kemudian bagian kakinya itu disiram air dulu supaya tidak nempel najisnya, ya. Hindari. Begitu. Ya. Kalau umpamanya terhindar, udah menghindari masih kena, ya udah basuh dengan air gitu supaya nggak nanggung najis. Karena yang diazab itu orang yang layah tamu, tidak memperhatikan. Kalau seorang sudah memperhatikan masih kena nggak sengaja, itu lo ampuni karena itu udah ikhtiar, Pak. Ya, jangan sampai dientengin ini, Bapak Ibu, tolong dipraktekkan. Kalau mau lebih aman lagi, buka celananya total, gantung pipis kamu, aman. Lebih aman lagi. Ya, cuman kalau model tipe seperti saya susah. Saya 1,5 jam sekali pipis. Saya maghrib ke isya tuh bertahan wudhu susah, apalagi kalau udah minum air jeruk.
dari Mas Muji, susah karena saking sedapnya, lancar pipisnya langsung. Saya karena kuat minum air Pak, gitu. Kalau dibuka terus capek. Tapi kalau mau lebih aman silakan Anda buka, ya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi wejangan buat kita. Jangan lagi ada di antara kita yang membiasakan anak itu buang air kecil asal tembak-tembak di parit. Jangan. Nanti Anda melatih dia kebiasaan, ya. Dan kalau mau aman setiap bepergian, karena ada orang yang punya siklus pipisnya cukup besar, bawalah pakaian dalam serap di dalam tas Anda. Karena untuk sholat atau bawa sarung juga bisa. Takut-takut Anda nggak yakin dengan celana dalam, ya, Anda bisa gunakan sarung itu untuk sholat supaya sah. Tapi ini bukan bahas sholatnya saja. Orang yang tidak peduli pada ini terancam diadab dalam kubur. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu semua. Demikian, jadi ada 4 ya yang harus kita hindari, ya. Apa tadi? Namimah, adu domba, khianat, tidak amanah. Yang ketiga apa tadi? Buang air, ya. Yang keempat apa tadi lupa? Adu domba, ya. Ya itu dia. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi wejangan buat kita. Ini saya sadur dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lais At-Tamarqandi. Saya kajinya di Batam, di Kijang juga ada, di Batu 23 Masjid Al Jihad. Saya mengkaji kitab ini setiap Jumat subuh.